Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita boleh berjumpa lagi di hari yang baru ini dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari siapkan kehidupan saudara untuk mendengar firman Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, yang berkenan memberi kami hari baru. Kami siap untuk melaksanakan seluruh aktivitas panjang hari ini, dan kami mengawali semuanya dengan mendengar firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar supaya firman Tuhan yang akan diberitakan benar-benar boleh menjadi berkat dalam kami menjalani kehidupan di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini. Kita akan membaca dari Ulangan pasal 4 ayat 9 sampai 14. Ulangan 4 ayat 9 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu, ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu, aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini, dan tema renungan kita di hari ini, wariskanlah perintah Tuhan kepada anak-anak, cucu, cicit. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada satu kalimat bijak dari Hodding Carter, katanya demikian. Ada 2 warisan yang bisa kita berikan kepada anak-anak, yaitu akar dan sayap. Apa maksudnya? Kita tahu akar adalah bagian tumbuhan yang sangat penting, di mana fungsinya antara lain sebagai penopang atau penahan supaya tumbuhan itu tetap kuat dan tidak roboh. Akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara supaya tumbuhan dapat terus berkembang. Sementara sayap berfungsi untuk bisa terbang dan juga untuk melindungi. Nah, dengan demikian mengingatkan setiap orang tua agar menanamkan akar yang kuat bagi anak-anak dan memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengembangkan diri dengan tetap dikontrol dan diawasi. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai keluarga Kristen, maka akar yang kuat yang harus ditanamkan orang tua kepada anak cucu cicit ialah hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan hari ini jelas mengingatkan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam memberitahukan dan mengajarkan segala perintah Tuhan kepada anak cucu cicit.
Kata waspadalah dan hati-hatilah di ayat 9 ini mau menunjukkan adanya peringatan tegas kepada umat Israel untuk berjaga-jaga, memperhatikan, mengingat, dan tidak melupakan segala perbuatan Tuhan. Secara khusus peristiwa di Horeb, ketika Tuhan berbicara kepada umatnya dan memberikan ke-10 firman, serta ketetapan dan peraturan yang harus dilakukan ketika mereka tiba di tanah perjanjian. Setiap orang tua di Israel wajib menceritakan segala perbuatan Tuhan dan mengajarkan perintah Tuhan kepada anak cucu cicit, agar supaya mereka tetap hidup takut akan Tuhan seumur hidup di tanah yang diberikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita pentingnya pendidikan iman dalam keluarga. Setiap orang tua harus mewariskan nilai-nilai iman dalam kehidupan anak cucu cicitnya. Tidak salah jika kita mewariskan harta kekayaan kepada anak cucu cicit. Sangat baik juga ketika kita persiapkan masa depan anak cucu dengan memberikan pendidikan yang terbaik. Tetapi yang terpenting, yang harus diwariskan orang tua adalah hidup takut akan Tuhan. Karena itu sebagai orang tua, mari terus perlengkapi diri dengan berdoa, baca Alkitab, belajar firman Tuhan, agar supaya memiliki pemahaman yang benar tentang iman Kristen, sehingga dapat mengajar anak-anak sesuai dengan ajaran Tuhan. Orang tua juga harus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, menjaga sikap, perilaku hidup, rajin beribadah, melakukan apa yang baik dan benar agar supaya layak diteladani oleh anak cucu cicit. Ketika kita mau melakukan semua ini, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memberkati dan memberi masa depan yang penuh harapan kepada anak cucu cicit kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk terus menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kami kepada anak cucu cicit kami. Tuhan juga menolong kami supaya sebagai orang tua, kami dapat menjaga sikap perilaku hidup kami sebagai teladan bagi anak cucu cicit kami. Dan kami berdoa sebagai anak-anak, kami akan tetap memberi perhatian pada apa yang diajarkan oleh orang tua. Tuhan akan memberkati setiap keluarga supaya dari dalam setiap keluarga akan lahir orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan selalu mau melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, diberkati semua yang boleh mengambil bagian dalam renungan harian keluarga di hari ini. Berkat-berkat Tuhan kiranya boleh menjadi bagian hidup kami semua. Diberkati pelayanan dari Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Berkati perangkat pelayanan yang ada, berkati para pendeta, diaken, penatua, perangkat pelayanan termasuk tim multimedia yang tetap setia melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Secara khusus semua program pelayanan yang disiarkan melalui channel YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike. Biarlah semua diberkati Tuhan sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Bapa kami berdoa untuk semua rencana kami, aktivitas, tugas kerja dan pelayanan kami. Biarlah semua boleh berjalan dengan lancar dan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat beraktivitas, tetaplah berdoa, baca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan dan jadilah berkat.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.